saatnya sudah dekat. Nah, saatnya sudah dekat itu kan artinya lebih dekat kepada masa murid-murid Yesus. Kan begitu. Ah, ini ada kuntilanak. Ini kayaknya akun palsu ini. Palsu nih, palsu. Coba ini curut. Ada Rintintin ini, Kristen atau Muslim? Silakan Bu. Bu Rintintin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Oh, salah tekan. Ada telepon bentar, Dek. Siapkan dah. Silakan diangkat dulu. Agus Sinaga, coba kita naikkan teman-teman Kristen ya, sambil menunggu Bang Zumat terima telepon dulu. Teman-teman Kristen silakan naik kirim permintaan. Ingat layarnya teman-teman di tap-tap ya biar komalnya kuat ya. Ini yang berisik siapa ini? Yang naik 2 orang ini ada yang berisik nih. Coba matikan dulu televisinya. Bang Al sama Agus Sinaga, matikan dulu TV-nya. Bising. Coba matikan televisinya. Kalau Anda saya turunkan Anda. Oke. Agus Sinaga, Kristen atau Muslim Bang Agus Sinaga? Oke, bising. Romelan ini Kristen atau Muslim Bang Romelan? Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum kita turunkan, kita gantian dengan teman-teman Kristen? Udah ada. Terima kasih. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada Bang Victor ini kayaknya Kristen nih. Victor Daniel. Ah ya, Victor Daniel Tari. Kok lebih berani jemaat daripada pendeta? Aduh. Ya, Dek Victor, selamat siang. Selamat siang Bang. Ya, Kristen ya? Kristen ya. Ya, mau membahas tema ini Bang? Mampu kira-kira membahas tema ini? Boleh. Dalam Bible, silakan. Nah, itu ada dua Kristus satu yang palsu katanya. Terus Ya, yang, betul. maksudnya yang 2 Kristus satu palsu itu yang mana tuh Bang? Yang satu lagi yang mana Bang? Oke, ntar ya nanti dijelaskan sama Bang Zuma. Sabar dulu, saya atur dulu komalnya biar kelihatan bagus. Habis terima telepon Bang Zuma baru menjelaskan kepada dirimu. Teman-teman di tap-tap layar ya di akun Dosen Oten. Abang ini sudah pernah sering baca Bible-nya Bang? Ya, sering. Tahu kan di dalam Lukas 2 nomor 11 itu ada yang lahir di situ? Telah lahir hari ini, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kan tulisannya? Ya benar. Nah, yang kedua, di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36 juga kan ada tertulis di situ bahwa Petrus itu memberitakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh, dalilnya. Silakan Guru Zuma, Bang Zuma masuk. Ini adik kita mau belajar nih. Ya, silakan. Assalamualaikum Dinda Dito, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abang mudah-mudahan juga sehat selalu. Amin. Sehat Dinda, sehat. Ya, gimana Saudara Victor? Nah, ini temanya kan 2 Kristus tuh Bang. Satu palsu Iya. katanya. Iya. Yang maksud orang abang tuh apa tuh Bang? Mana yang palsu, mana yang asli, dan kenapa dibahas ada yang palsu gitu? Yang menunggu Mesias itu bukan Romawi. Yang menunggu Mesias itu adalah Yahudi. Tuhan menjanjikan Mesias kepada orang Yahudi. Tidak pernah Tuhan menjanjikan Mesias untuk Romawi. Jadi, orang Kristen ini kan yang lebih tua dari seluruh sekte Kristen itu adalah orang Roma, penyembah dewa-dewa. Elohim, Yod-Heh-Vaveh, Tuhannya Yahudi itu, secara tradisi, secara budaya, secara akidah, secara kepercayaan, dari nenek moyang mereka, Nabi Abraham alaihissalam, mereka menunggu manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang dibunuh. Tapi manusia yang diurapi yang
mampu membebaskan mereka dari tekanan-tekanan musuh, sama seperti Nabi Daud, Nabi Salomo, Gideon, itu Hezekia dan seterusnya. Jadi mereka menunggu umat yang dijanjikan kepadanya Mesias atau Kristus. Mereka menunggu orang yang diurapi, bukan Tuhan yang mati nebus dosa di atas pohon, bukan. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar orang-orang yang sedang menunggu Mesias. Ada hubungan apa orang Roma nunggu Mesias? Gak nyambung. Gak ada hubungannya. Sejak kapan nenek moyang daripada orang Roma yang nanti cikal bakal menjadi Katolik menunggu Mesias? Sejak kapan? Konsep Mesias aja mereka nggak ada. Yang ada konsep Mesiasnya itu hanya Bani Israel. Maka kenapa ada istilah Kristus palsu dan ada istilah Kristus asli? Karena Kristus yang asli diutus hanya untuk Bani Israel saja. Anda baca Lukas 1 nomor 33. Yesus inilah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya dia adalah raja bagi Bani Yakub, bukan Bani Romawi. Itu nggak ada ceritanya itu. Sebelum dia kemudian terangkat ke langit, si Mesias ini, si Kristus ini, dia berpesan kepada Bani Israel, bukan berpesan kepada Katolik, bukan. Apa pesannya? Hei muridku, waspadalah kalian, akan datang Kristus palsu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Murid penasaran, apa tandanya Kristus palsu itu? Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, aku kan Kristus asli. Yakin tidak kalian? Yakin. Nah, jangan kau katakan kepada siapapun aku ini adalah Mesias. Matius 16 nomor 20. Jangan pernah kau ucapkan kata-kata itu. Jangan kau katakan kepada siapapun kalau oke ini adalah Mesias. Tidak boleh. Itu rahasia. Baik, Paman. Nah, di Bukit Zaitun di Matius 24 di nomor 3, murid-murid datang tuh bertanya kepada guru Yesus. Guru Yesus, ya Paman, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda berakhirnya dunia ini? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Di mana itu tertulis? Di Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Sederhana bukan? Jadi Yesus menguraikan kata kuncinya. Kalau yang asli datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang, akan nampak tanda anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat anak manusia di atas langit, di awan-awan. Itu tanda kedatanganku. Paham? Paham guru? Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan ente percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang mengatakan ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan ente percaya. Itu pesan Yesus tuh kepada murid-muridnya Bani Israel. Tiba-tiba Paulus sang pembunuh ini ngaku-ngaku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Kristus yang kau aniaya. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Kata Yesus jangan percaya. Orang Yahudi tidak percaya. Loh, ini kok muncul kelompok dari Katolik justru percaya. Jadi jelas apa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu yang harus diwaspadai. Demikian. Silakan Bang Victor. Gimana nih Bang? Tadi Abang bilang Yesus Kristus asli. Sekarang bilang juga itu palsu. Jadi sebenarnya menurut Abang
Kristus itu asli atau palsu? Yesus itu Kristus asli atau palsu? Sabar dulu. Sabar. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Betul tidak? Ya, betul. Nah, berarti menurut saudara ada nggak Kristus palsu itu? Bakal ada yang ngaku. Bakal ada atau sudah ada? Ngaku. Bakal ada atau sudah ada? Enggak, pertanyaannya Yesus itu yang Kristus asli atau palsu, Bang, menurut Abang? Yesus anak Maria itu adalah Kristus palsu. Kristus asli, dan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Masa nggak mudeng sih yang saya sampaikan tadi? Dia adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub kan? Harus pahami itu, harus terima itu. Kenyataannya memang kayak gitu. Kaidahnya begitu, aturannya begitu, hukum-hukumnya begitu. Kadarnya memang begitu. Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda dan saya bukan. Siang bang, sabar. Jadi kata Yesus kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, bertemu Kristus di bilik, apa pesan Yesus? Jangan percaya. Kan itu pesannya. Nah, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen sedunia selama 2000 tahun, malah percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun. Makanya pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat. Artinya Kristen hari ini 2000 tahun tersesat karena percaya kepada penyesat tersebut. Sampai sini paham? Kok penyesat, Bang? Tapi Abang bilang Kristus yang asli. Yang asli berarti nggak nyesat tuh, Bang. Gimana sih pengertian yang datang kepada Paulus itu palsu. Kan Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus, jangan percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Jangan percaya. Itu nasihat Yesusnya. Tapi apabila itu kan ada yang berkata, Bang, yang menjumpai Paulus itu adalah Kristus. Dengan jangan Anda buktikan tanda-tanda, Bang. Bukan cuma omongan doang, bukan cuma karangan doang. Aku bertemu sebelum ke situ. Sebelum ke situ, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Terlepas dia asli atau palsu, pertanyaan saya, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, percaya katanya. Mana ada? belum fokus dia rupanya. Bukan belum fokus, memang harus mati-matian mereka menjaga majikan mereka, yaitu Kristus palsu ini. Mereka harus mati-matian menyembunyikan identitas iblis yang ada di dalam agama mereka yang mengaku sebagai Kristus. Harus. Al-Quran saya mengatakan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Kalian adalah pahlawan-pahlawan setan yang menolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Makanya kata Al-Quran, innal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir itu berjuang mempertahankan kemudian menjadi pahlawan bagi iblis. Kata Quran. Yesusnya mengatakan jangan percaya, ente mengatakan percaya. Itulah tanda bahwa Anda ini adalah pasukan setan. Maaf ini, saya agak keras supaya otak Anda yang buntu itu sedikit bisa kemasukan oksigen. Karena kalau tidak digituin, kalian selama-lamanya akan mati dalam kekufuran. Yesus mengatakan jangan percaya. Anda melawan Yesus kalau Anda percaya kepada Paulus. Anda melawan Yesus kalau Anda percaya kepada Paulus. Karena Yesus mengatakan, jangan engkau percaya. Kalau Anda mengatakan percaya, maka Anda melawan Yesus. Itulah yang disebut waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi terjawab sudah. Kenapa di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23 Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus tidak percaya. Karena Kristen tidak percaya kepada Yesus. Yang mereka percaya adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Nasihat Yesus, jangan percaya. Kristen mengatakan, percaya dong. Nah ini akibatnya. Inilah akibatnya. Apa akibatnya ketika Anda percaya kepada Paulus yang memberitakan ketemu dengan Kristus? Anda percaya Tuhan inkarnasi jadi manusia. Anda percaya manusia melahirkan Tuhan. Anda percaya anak Maria Tuhan segala macam tete bengeknya. Itu karena Anda sudah disesatkan. Saya ulang lagi saudara Victor. Ketika Yesus mengatakan
Apabila ada orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana, Mesias di padang gurun, Mesias ada di dalam bilik, perintah Yesus apa? Jangan percaya atau percaya? Silakan. Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Kalau percaya disesatkan nggak? Kalau percaya disesatkan nggak? Menurut Yesus, kalau percaya orang itu disesatkan nggak? Ayo saudara, nggak apa-apa, nggak apa-apa, supaya oksigennya masuk di kepala. Menurut Yesus, orang yang percaya akan disesatkan nggak? Ayo, Sebentar, sebentar dulu kebenaran, biar Victor dulu ya. Ayo Victor, dijawab Victor. Kalau Buka orang itu mic-nya. percaya kepada pengakuan ada Kristus di padang gurun, orang itu disesatkan atau tidak? Ayo saudara. Ya, benar. Disesatkan. Nah sekarang posisi Anda sebagai Kristen, menurut Anda sesat atau tidak sesat? Ini bang, yang dialami oleh Paulus itu kan kesaksian bang, dan ditandai Iya. dengan disertai dengan tanda, bukan cuma omongan doang, bukan perkataan kosong gitu bang. Anda Dia tahu alami tidak? dan ada orang saksi yang melihat, bukan cuma dia ngarang bebas gitu, ada bukti. Saudara, perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Mau ada Jangan bukti, percaya, mau ada saksi. ngaku kan, Iya, sekarang. tapi kan ada bukti kan. Nah sekarang Kalau kalau ada bukti itu kebenarannya bisa dibenarkan nggak kalau ada bukti sekarang? berani Kalau enggak misalnya kamu tidak berucap perlu. seperti itu di hadapan Yesus nanti? Karena perintah Yesus jangan percaya, Anda lawan. Ya, saya percaya dong karena ada saksi. Anda berani nggak lawan Yesus? Berani nggak? Aku bilang, berani nggak nantang Yesus? Ini Kan kan Anda nantang Yesus namanya bang. Itu nantang Justru Yesus Alkitab karena yang perintah. mencatat, Saudara, justru saudara, Alkitab yang mencatat, perintah Yesusnya jangan Paulus percaya. bertemu dengan Yesus, gitu bang. Bukan, Iya. bukan Tunggu, karangan tunggu. bebas, bukan menghayal Iya. gitu. Yesus mengatakan apa kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias? Perintah Yesusnya apa? Coba diulang lagi. Tertutup Coba lagi bang, otaknya. di mana tadi tertulis itu bang, jangan percaya gitu katanya. Matius 24 nomor 24 sampai nomor 26. Saya 5 menit lagi izin ibadah sejenak. Cepat. Ayo, perintah Yesusnya jangan kamu percaya. Tuh dalilnya tuh. Dinampakkan pula tuh di sini tuh. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu perintahnya tuh. Jangan kamu percaya. Mau dia banyak saksi, mau dia tidak berdongeng, mau dia nyata, mau dia apapun itu, perintahnya apa dulu? Perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Itu loh. Anda sudah ada pada posisi percaya. Sekarang saya tanya, menurut Yesus kalau orang percaya, apa yang terjadi pada orang tersebut? Disesatkan bukan? Kamu katakan, iya, berarti sudah 2 poin. Jangan percaya, kapan percaya akan disesatkan. Nah, posisi Kristen percaya. Pertanyaan saya, posisi Kristen ini disesatkan kagak? Kan kuncinya, kalau kamu percaya, kamu disesatkan. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak disesatkan. Kristen sekarang di mana posisinya? Percaya. Nah, sekarang kalau Kristen percaya, posisi Kristen ini sesat tidak? Karena di dalam Matius 7, nomor 22-23, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ada nggak kehendak Bapak menyembah Yesus? Ada nggak kehendak Bapak agar menjadi Kristen? Ada nggak kehendak Bapak agar ibadah minggu? Ada nggak kehendak Bapak makan babi? Ada nggak kehendak Bapak untuk tidak bersunat?
Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen diusir oleh Yesus? Dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Kan orang Kristen secara turun-temurun mengajarkan orang lain untuk percaya kepada Kristus palsu yang datang di padang gurun. Makanya kalian diusir. Coba. Ketika Kristen percaya kepada Kristus yang datang di padang gurun, akibatnya apa, saudara? Sesat atau tidak sesat? Sesat, masuk neraka, Paman. Ayo, saudara Victor, jujur. Ini Victor kan pikiran kotor. Tolong pikirannya dibersihkan dulu. Supaya bisa jujur, kawan. Maafkan saya. Memang obat itu kadang pahit. Tapi supaya Anda sehat, ikhlaskan diri Anda untuk diterapi. Tadi malam itu ada kurang lebih 20 orang saya las kepalanya. Las karbit. Ya, saya berharap saudara hari ini juga ya kebocoran di otak itu bisa saya tambal. Kristen ketika percaya kepada Paulus itu sama dengan sesat. Kuncinya itu di situ. Kenapa Yesus melarang jangan percaya, jangan percaya. Dan Yesus ulangi sampai 2 kali loh. Bahkan dia mengatakan, camkanlah. Aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Camkan. Apa maksud dari penekanan kata camkan itu? Waspadalah dengan sungguh-sungguh. Hati-hatilah dengan sungguh-sungguh. Waspadalah dengan benar-benar. Jangan sepele, jangan ceroboh, jangan anggap enteng, jangan anggap biasa. Jangan tidak kau hiraukan. Harus kau konsentrasi betul. Jangan sampai kau disesatkan ketika ada orang datang dengan berbagai macam mukjizat, menyembuhkan orang mati bangkit dan seterusnya. Jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus. Apabila kamu percaya dengan seperangkat ajaran-ajarannya, maka engkau akan tersesat. Bukan hal biasa itu. Coba Anda baca nomor 3-nya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang berbicara seorang diri, berbicara dengan cara pribadi, ngomong rahasia di situ. Guru, apa tanda kedatanganmu? Bocorkan dong kepada kami. Bocorkan. Tanda kedatanganmu itu apa? Bocorkan kepada kami. Tanda kedatanganku 1. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di tengah langit, anak manusia akan terlihat oleh seluruh manusia. Itu kalau aku yang datang. Jadi, selain daripada itu, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di sini, aku di sana, jangan kamu percaya. Kapan kamu percaya, maka kamu akan disesatkan. Sekarang pertanyaan saya, Kristen yang percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus ini, posisinya di mana? Sesat atau tidak sesat? Di surga. Sesat atau tidak, saudara Victor? Tidak sesat, Bang. Hah? Tidak sesat. Anda melawan Yesus. Udah, aku ngomong ya, Bang. Iya, silakan. Habis ini saya ibadah. Dari tadi sebenarnya Abang yang ngelawan perkataan Abang sendiri. Di awal Abang bilang Yesus itu adalah Kristus yang benar, yang sejati, Kristus yang sejati. Terus di bawah lagi Abang bilang Yesus itu Kristus palsu lagi. Nah, Abang ngambil dua-duanya nih, suka-suka Abang gitu. Tapi nggak apa-apa, terserah, lanjut lagi. Abang bilang lagi bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus yang palsu. Sementara perkataannya nggak ada perkataan yang lain yang berbeda dari Yesus yang sebenarnya. Dia hanya mengkonfirmasi bahwasanya akulah Yesus yang itu. Karena Paulus kerjanya menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Dan terlihat dan benar bahwa itu adalah Kristus yang benar. Setelah bertemu dengan Kristus yang itu, Paulus ada pertobatan, Bang. Hidupnya semakin lebih baik. Nah, karena bertemu dengan siapa? Dengan Kristus yang benar. Ada buah yang dihasilkan gitu. Perintah Yesusnya kalau ada yang mengaku. Hanya itulah perbuatan
Tuhan sejati, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan seseorang. Apalagi Bang Paulus bukan setengah-setengah kejahatannya, bukan orang yang biasa-biasa, bukan perbuatan yang sepele yang dia lakukan, hanya yang luar biasa membakar orang Kristen gitu. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, ada pertobatan yang dialami, dan begitu juga doa saya, semoga abang mengalami hal tersebut supaya abang bertobat. Berarti dan pertanyaan saya bang, saya mau bertanya ini bang. Iya, silakan. Nah, apa sih bang kelebihan atau keuntungan saya meninggalkan Kristus yang benar itu kalau saya mengikuti orang seperti Anda? Ada nggak keuntungannya bang? Nggak ada. Kalau ada coba sebutkan yang abang untung dari saya gitu. Kenapa baik. Mau mengikuti Kristus? Baik. Kata Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu. Loh, jadi harus kayak mana? Jadi harus gimana? Saya harus menjelaskan ke kamu pakai Al-Quran. Mau saya jelaskan pakai Al-Quran gitu? Kamu percaya Quran? Kan lucu. Kalau kau percaya Al-Quran berarti kau sudah Islam itu. Pakai ajaran Yesus dong. Kan Anda ingin bagaimana saya bisa selamat? Ya harus percaya kepada Yesus. Betul enggak? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Betul nggak? Betul. Saudara Victor, barang siapa yang percaya kepada Yesus anak Maria, ya, maka dia akan diselamatkan. Betul nggak? Betul. Amin. Ya, betul. Nah sekarang ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Posisi Anda di mana? Percaya atau tidak percaya? Gimana? Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Saya mau menjawab tadi. Saya katakan kepada saudara, bagaimana cara Anda bisa selamat kalau Anda meninggalkan Kristus yang datang kepada Paulus? Caranya apa? Percaya kepada Yesus anak Maria. Itu aja sederhana. Kalau Anda mau selamat, percaya kepada anak Maria. Sekarang masalahnya Anda tidak percaya kepadanya. Kalau Anda percaya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Karena nasihatnya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, untuk masuk surga, untuk mendapatkan hidup kekal, ikuti Yesus, percaya Yesus. Maksudnya, jangan percaya Paulus. Itu aja, nggak usah ke Islam. Percaya Yesus aja dulu. Percaya anak Maria dulu, bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Itu aja dulu. Jadi abang percaya kan bang? Saya percaya anak Maria itu diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Jadi abang percaya nggak? Saya percaya, sekali lagi saya ulang ya. Pasang mulutmu kalau kupingmu pasang mulut kalau kuping sudah nggak kuat mendengarkan saya. Mulutmu yang mendengar. Saya percaya anak Maria itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka percaya Yesus Kristus yang engkau utus. Itu iman saya tuh. Ya, jadi abang beriman nggak sama Yesus bang? Saya beriman kepada Yesus. Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Puas. Pertanyaan saya, apakah Anda Bani Israel? Enggak bang. Nah, bukan. Lalu Kristus mana yang diutus untuk non Israel? Ada nggak? Yesus Kristus. Kristus yang mana? Hamba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kristus yang mana? Yang palsu paman, yang palsu. Kristus yang mana yang diutus untuk kalian? Kristus yang palsu yang mana? Kristus yang palsu. Kristus yang palsu yang ditemui oleh Paulus di padang gurun. Jadi dari narasi Bang Suma menyatakan bahwa Kristus itu ditulis, semua tulisan Paulus ada tulisan palsu, bahkan tulisan itu adalah tulisan palsu. Perlu diketahui Bang, bahwa setiap tulisan Rasul Paulus itu dipertanggungjawabkan, bukan hanya dipertanggungjawabkan oleh Paulus, tetapi dipertanggungjawabkan oleh rasul-rasul. Ketua rasulnya, Rasul Petrus mempertanggungjawabkan.
Ini mempertanggungjawabkan. Inilah ini Nggak kalau percaya, sudah Bang. sesat. Oke, datanya Sabar dulu Bang, Iya. sabar. Bang Zuma mau silakan ibadah. silakan Anda tunjukkan di mana kemudian Petrus mempertanggungjawabkan tentang Paulus. Dalil. coba Abang baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-15 sampai 16. Apa Mau katanya di ketawa? sana? Apa Ya, di apa saya katanya? Ya, silakan. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu sudah menyuratkan kepada kamu sekedar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara di dalamnya itu ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran, yang nggak tahu Kristen, itu dia memutarbalikan. Jadi orang yang nggak tahu itu memutarbalikan sama seperti kitab-kitab yang lain itu sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jelas Bang bahwa seluruh 14 suratan dari Rasul Paulus itu dibawa ke Yerusalem untuk dilihat oleh rasul-rasul. Itu karena itu dalam KPR ada pertemuan rasul-rasul. Baik. Jadi pada saat Abang mengatakan bahwa tulisan Rasul Paulus itu tidak diketahui oleh rasul-rasul, tidak diketahui oleh pengikut Tuhan, di sini sangat jelas Abang salah. Baik. Tulisan itu dipertanggungjawabkan. Gantian kita ngomong. Ya, adik ya, gantian. Nah, kamu duduk yang cantik, dengarkan paparan saya. Yesus satu kali pun tidak pernah mengutus Petrus untuk mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi. Catat itu dulu. Catat itu dulu. Walaupun Anda bisa Anda tunjukkan dalil di mana Petrus diutus untuk non-Yahudi? Abang dulu katakan, saya tulis semua pertanyaan Abang. Ya, bagus. Tidak pernah sekalipun Yesus itu mengutus Petrus untuk non-Yahudi. Petrus mendapatkan mandat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Kata Yesus. Apa kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 8? Petrus diutus untuk Yahudi, orang-orang bersunat. Jadi buku-buku Petrus itu, beberapa kemudian ahli Bible berpendapat 1 Petrus, 2 Petrus itu bukan dituliskan oleh Petrus, tetapi orang lain yang menggunakan namanya. Kenapa? Coba Anda lihat di dalam kitab saudara 2 Petrus itu. Itu ditulis setelah kematian Petrus. Kalau Anda melihat kitab 2 Petrus, bagaimana mungkin Petrus murid Yesus menulis sebuah buku di mana buku itu kemudian dia sudah tidak ada? Baru buku itu dituliskan. Berarti yang menuliskan ini adalah orang yang bukan kemudian Petrus Simon murid Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada di dalam pengajaran Yesus ketika dia hidup bersama dengan Petrus. Petrus itu menuliskan surat atau menuliskan catatan-catatan apa yang diucapkan oleh Yesus. Itu nggak mungkin. Tertulis di mana? Nggak ada. Di mana kisahnya Petrus menulis? Tak ada. Sedangkan buku Petrus ini, kalau Anda kemudian memahami, isi cakupannya itu ditujukan kepada non-Yahudi. Sedangkan Petrus, murid Yesus, diperintahkan hanya untuk kepada Yahudi. Bagaimana mungkin seorang Petrus, murid Yesus, ingkar kepada amanah gurunya? Jangan engkau ke bangsa lain, wahai Petrus. Bagaimana mungkin Petrus menulis surat-surat kepada non-Yahudi? Untuk apa? Toh dia menurut Paulus dan menurut Yesus hanya untuk Bani Israel. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus memerintahkan Petrus untuk non-Yahudi. Silakan. Saya izin ibadah dulu. Dinda Dito dan Dinda Alif, silakan dilanjutkan untuk sementara. Siap.
Siap Bang Zuma. Ustaz Alif, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aku jimat dulu monggo Kang Dito kalau mau maju. Oh iya, silakan. Siap. Kang Dito mau masuk, silakan. Ya kalau Tertib yang masuk duluan. lah bagi orang-orang yang sudah masuk angin kan, akalnya udah mampet, ada juga yang sudah robek akalnya, sudah tahu Ustaz jangan Alif, dibilang jangan percaya, Kang Dito, Ustaz malah Alif percaya. kalau mau masuk ya Ustaz Alif ya. Ini ada teman-teman Siap. Kristen yang lain, Kang Dito saya naikkan aja ya. Iya, Siap. siap. Iya, saya rasa sudah jelas ya, Bro, kebenaran bahwa Belum jelas, Bang, belum jelas. Banyak Petrus hal-hal- diutus hanya untuk bangsa Yahudi, Dok, saya kasih ayat-ayatnya ya, Bang. bangsa Saya kasih. yang bersunat. Saya Dari kasih fakta ayat-ayatnya. sejarah Konsili Yerusalem, Petrus, Yakobus, dan murid-murid yang lain itu hanya untuk diutus kepada orang-orang yang bersunat. Ya, saya kasih ayat-ayatnya ya. Kalau pernyataan Bang Suma, pernyataan Kang Dito itu sangat salah. Ya, gini. Di dalam Kisah Rasul 10, di situ pelayanan Pak Petrus kepada seorang yang namanya Cornelius itu di Kaisarea. Di dalam Yerusalem di Kisah Rasul 11 itu pernyataan pertanggungjawaban Petrus kepada rasul-rasul tentang dia membaptiskan orang kafir, artinya orang di luar Israel. Di dalam Galatia pasal yang Galatia 1 ayat yang ke-2. Ini gimana ini Di situ, beritakan. Ya, saya Kalau kasih kau tunjuk mengutip ayat-ayat yang tentang menyatakan bahwa Petrus Petrus, melayani di orang kafir. Kalau kau mengutip tentang Petrus, tetapi yang kau gunakan dalil yang dikatakan oleh Paulus, gimana nyambungnya? Bang, kan saya sudah kasih ayatnya. Masa kurang lengkap lagi nih, Bang? Kau nggak dengar tadi? Taman, Tulisan masa Petrus itu, penulisan Paulus. Ini. tulisan Petrus itu, menurut ahli biblika dan pendeteksi penganalisa Bible, 1 Petrus, 2 Petrus itu bukan tulisan Petrus. Oke. Gini. Macam mana sih? Enggak, Tidak, Bang. gini. Kita kembali dulu. Substansi kita adalah Belum selesai, Bang. perintah Yesus. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, kamu percaya atau jangan kamu percaya? Konteks ayatnya harus diperhatikan, Bang. Memang Pernyataan di dalam kitab ini, pernyataan Malaikat Roma. dengarkan Konteks selalu saya katakan, Kang Dito, substansi yang kita bahwa- bicarakan di ranah publik media Bang. ini. Jadi, Jangan Abang mengaburkan sesuatu yang sudah Gini. kita perjelas. Pada Iya, Bang. saat Jadi, murid-murid Yesus bertemu dengan Yesus dan bertanya, Matius 24 nomor 3, tentang apa kedatanganmu? Kemudian di situ secara persuasif, heart to heart, face to face, Yesus mengatakan, kalau ada yang berkata Mesias ada di padang gurun, kamu percaya atau jangan kamu percaya? Kalau nggak jawab, aku tendang Ini matamu. saya mau jawab semua karena jawab banyak pertanyaan Kang Dito yang harus saya jawab, yang Kang Dito belum menjawab pertanyaan saya. Gimana Kang Dito sudah masuk pada pertanyaan yang lain? Ini substansinya. Kamu Diskusi masuk, ini, kamu mau memblurkan dua pernyataan Kristus dari Bang ini. Suma bahwa pelayanan Petrus itu hanya untuk orang kafir. Dan saya menunjukkan ayat-ayatnya. Ini jago bahwa kali ini pelayanan kalau mau Petrus lompatin itu di luar topik orang ini. kafir. Ini Yang jago kedua, kali. Ini jago kali kalau Ini, Bang. mengeblurkan suatu ini, tema. Bang. Yang kedua, Enggak, aku Kang nggak Dito- mau. Aku nggak mau. Saya kembali lagi ke Victor. Ya, kalau kamu mau berbicara tentang pengajaran Petrus dan Paulus, Jangan nanti apa-apa. dulu. Jangan apa-apa. Tunggu Bang Juma, ya. Ini pemahaman kita tentang Kang 2 Dito. Petrus. Silakan Ustaz. Saya coba kasih di dalam kitab KPR itu kan khutbah Petrus juga kan ya, KPR. Gini, Bang. Anda setuju nggak? KPR 1, KPR 2, KPR 3 itu adalah khutbahnya Petrus. Bang Berita kan? oh dengan saya, oke.
Ya, kalau di dalam Kisah Para Rasul, Enggak. Saya tanya dulu, saya bukan minta penjelasan. Anda setuju nggak? pasal 2, Bang. Pasal 2 lebih tepatnya pasal yang kedua. Itu Ya, adalah baik khotbah pasal 2. Oke, saya bantu bacakan dulu ya, biar tidak kemana-mana. Begini, Ya. dia membuat sebuah pengumuman. Hai orang-orang Israel, yang bukan Israel tidak hai. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu yang seperti yang kamu tahu. Petrus membuat pengumuman itu untuk orang Israel atau bukan? Untuk orang Israel. Yang bukan Israel itu nggak hai menurut Petrus. Makanya Petrus memang untuk orang Israel gitu loh. Atau Bani Israel atau orang Yahudi. Berkaitan tentang Yesus yang diutus untuk orang Israel, Petrus sendiri sudah membuat pengumuman. Oke? Dan Petrus mengumumkannya kepada orang-orang Israel. Nah, kembali lagi ke ayat tadi. Bagaimana ciri-cirinya juga pengikut Kristus palsu ketika Yesus mengajar. Ini juga nanti kembali kepada Victor. Saya mohon izin sedikit masuk ini, Kang Dito. Karena begini, ada dua macam dasar kata Yesus. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu. Mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Apa yang diajarkan oleh Yesus agar didengar perkataan itu sehingga orang itu punya pondasi yang kokoh? Yesus berkata di ayat sebelumnya, ini Matius 7 ya, 24 yang barusan saya baca. Di ayat sebelumnya dia katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini harus didengar. Ketika didengar perkataannya, orang itu seperti mendirikan rumah yang pondasinya kuat. Yesus berkata pada hari-hari nanti bahwa ada orang yang akan diusir oleh Yesus. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ada pertanyaan, loh, siapa yang diusir? Siapa yang kata Yesus kami tidak mengenal? Kata Yesus sebelumnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Orang yang mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, pakai nama Yesus, orang ini kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal engkau. Sementara kita bisa melihat banyak dari kekristenan yang katanya bernubuat, bermukjizat, penyembuhan orang dan sebagainya, pakai nama Yesus itu dikabulkan. Bisa sembuh dalam nama Yesus, bus, sembuh, kan gitu. Nah, kata Yesus, aku tidak mengenal mereka. Jadi siapa sebenarnya yang membantu mereka untuk menyembuhkan itu? Berarti Yesus palsu. Kenapa Yesus palsu? Karena kalau Yesus asli pasti dia akan berkata, aku mengenal mereka. Faktanya Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti orang itu ketika dia bermujizat, menyembuhkan orang, bernubuat, dan seterusnya, orang itu memanggil Kristus palsu. Karena Yesus yang asli berkata, aku tidak mengenal kalian. Dari pernyataan Bang Alif ini, ternyata Bang Alif lah yang mengabulkan akan bunyi ayat itu. Enyalah daripadaku, hai engkau sekalian yang melakukan kejahatan. Walaupun mereka Kristen, tetapi mereka melakukan kejahatan. Itu. Memang doa mereka dikabulkan, tetapi karena perbuatan mereka jahat. Apa perbuatan jahat itu? Perbuatan jahat itu mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Kata Yesus, Yesus kenal nggak? Logikanya gini. Oke, kita baca ayatnya. Iya, kata Yesus, Yesus kenal nggak? Konteks ya. Kan kita kembali ke
Iya, yang diusir oleh Yesus tadi itu, yang kan Anda Maki juga setuju bahwa dia itu adalah Kristen. Kata Yesusnya, Yesus kenal mereka nggak? Artinya, kalau dia jahat sedangkan Kristen masuk neraka, apatah lagi bukan pengikut Kristus. Apatah lagi yang tidak percaya kepada jalan kebenaran itu. Apatah lagi yang tidak percaya kepada kehidupan itu. Percaya kepada jalan yang hanya satu-satunya. Kenapa? Karena jadi Kristus sendiri begini, berkata, dia bisa menyuruhkan malaikat. Kurang apa lagi? Sekalian Tuhan aja itu lah, bisa lo membalas. bikin revisian terbaru lah. Gitu loh, pakai TL-mu, kau gabungin dengan TB-mu gitu loh. Nggak nyambung kau dari Udah, tadi. saya sudah Yang siapkan, kita Bang Dito. baca, Saya yang sudah dibaca siapkan Ustadz ayat. Alif, kau dengarkan dulu. Yang dibaca Ustadz Alif, apa yang kita sampaikan di sini itu mengikuti revisi terupdate dari LAI. Kau bawa yang TL, mana nyambungnya? Kalau kau Ya, bawa saya yang udah- TL, saya sudah kan punya sudah kitab pernah TB. kita bahas. Ingat, Saya ada ini kitab TB, rananya, saya punya kitab ini TB, saya rananya. Kalau ikuti. kau nggak berhenti ngomong, aku turunin. Nah, iya. Coba ini ya, kita Ya, lihat silakan, dari Ustaz. sebelumnya. Ketika Yesus berkata waspadalah TB kan. terhadap Mesias palsu, nabi palsu akan menyesatkan orang pilihan. Di situ kan berkata apa? Dia akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan melakukan mukjizat-mukjizat. Kata Yesus, akan ada yang melakukan mukjizat-mukjizat, tapi itu mengikuti Mesias palsu. Di situ poinnya. Ada Mesias palsu, ada pengajar palsu. Nah, si pengajar palsu ini atau nabi palsu ini akan melakukan mukjizat-mukjizat. Coba gitu. Bang. Ayat 16-nya. Bang Alif. Ayat 16-nya bunyinya gini. Ini TB ya, saya baca TB ini. Dan Tadi sudah dari jelas, buahnya lah. kamu akan mengenal mereka. Nah itu. Karena kenapa? Karena buah mereka melakukan kejahatan. Karena itu dikatakan ayat 15. Mereka itu nabi-nabi cakep. palsu. Cakep. Datang kepada menyamar seperti domba. Oke, Kenapa? kata Karena Yesus, perlakuan Bang. mereka jahat. Walaupun Bang, mereka iya. mengabarkan tentang Kristus. Tentang kebenaran. Memang Tuhan mempermuliakan akan pekerjaannya. Tetapi namanya kelakuan jahat, kelakuan bejat. Misalnya perkelakuan yang tidak diinginkan Tuhan, tentulah mereka akan masuk neraka. Itu penyayat ini. Oke, saya tanggapi mungkin ya. ada karunia penyembuhan, ada karunia nubuatan, tetap Iya. kuasa Tuhan itu akan terjadi. Tetapi orang yang melakukan kejahatan ini tetap akan binasa. Walaupun dengan mujizat dia dapat melakukan mujizat. Karena itu kan kuasa Allah yang bekerja. Oke, Kuasa Allah yang oke. bekerja. Masih nyambung. Oke, saya tanggapi ya. Di 16 Anda katakan kembali ke 16. Sepertinya Anda kurang baca. Dan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan dari buah ara dari rumput duri? Di situ kan maksudnya buahnya adalah kejahatan. Kan gitu. Itu yang Anda bilang kan? Buah bicara tentang perbuatan, buah bicara tentang perbuatan. Coba Iya, direnungkan, perbuatannya dibaca itu dari ayat yang adalah awal. perbuatannya itu adalah nanti tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang identiknya dengan kejahatan, kan gitu. Kan saya tadi sudah katakan di 23 kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu buahnya kan. Pembuat kejahatan seperti apa buahnya? Bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, ngobatin orang pakai nama Yesus, kan gitu. Bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus. Kan suka ada tuh, dalam nama Yesus, sembur-sembur, brus. Setannya pergi, pada Lucifer yang pergi, nanti balik lagi, biar kepancing, biar jadi pengikut, kan gitu. Penyesat. Karena apa? Yesus di situ katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ternyata yang pakai nama Yesus ini, orang-orang yang sering menyebut ngusir setan katanya bermujizat pakai nama Yesus ini, Coba orang dibaca ini ayat kata 21-nya, Yesus, Bang Ali. supaya orang lebih jelas ini ayat kata 21-nya. Yesus pembuat kejahatan. Ayat 21-nya bunyinya gimana? Jangan dipenggal-penggal loh ayatnya. Justru dari Ayat- tadi saya nurut dari Oke, saya mundur baca dari ayat 24. 21-nya gini. Enggak, saya bertanya dulu begini Bang. Ayat ini merujuk kepada orang yang KTP-nya Kristen atau bukan? Saya KTP dulu deh. Gini, kan kita bahas Nggak mau jujur. Saya baca dulu baru abang bertanya supaya diskusi kita berjalan baik gini. Ayat 21, bukan
setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ingat, garis bawah, bukan setiap. Artinya kalau bukan setiap, artinya orang yang mengikut Tuhan, nggak semua itu walaupun dia punya mujizat akan selamat masuk dalam kerajaan sorga. Gitu. Bukan semua yang melakukan mujizat itu akan masuk neraka. Ayat itu tidak berkata demikian. Udah cukup. Ini Victor mau ngomong, kau diam dulu lah. Aduh, nanti dulu kau. Ya, Victor, gimana Victor? Ini ngeblurin tema gitu loh. Kau diam dulu aja kebenaran. Ya, silakan Victor, Dek. Oh, jadi Bang, yang dibilang Bang berita kebenaran tuh benar Bang, cuman memang orang abang nggak ngerti. Tuh kan, jadinya kemana-mana kan. Ini emang setan ini, kebenaran ini. Kita menghadirkan diskusi lintas agama itu bukan mau kemana-mana topik kita. Ingat, kita siarkan ini ya di semua channel-channel YouTube seluruh dunia. Kau jangan mempermalukan Kristen dong. Kebenaran. Ya, lanjut kembali lagi ke topik. Victor, lanjut. Oke. Dengan Victor atau dengan saya? Kalau gitu saya tanggapin dulu Kang Dito ya. Di Matius 21-nya. Oke, baik. Nanti Victor juga sampaikan karena Victor udah mulai tercuci juga otaknya. Nih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya begini Bang, ada orang yang berseru kepada Yesus tapi bukan Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai junjungan, dan melakukan kehendak Bapa di surga, orang itu akan masuk surga. Begitu Bang. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan yang akan masuk surga, tapi intinya adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Barometernya bukan berseru kepada Yesus Tuhan. Karena kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya, ada yang berseru kepada Yesus sebagai Nabiullah, Nabi Allah, Nabi utusan Tuhan. Kita memuliakan Rasul Tuhan, kita muliakan alaihi salam. Ada yang memanggil dia levelnya sebatas Nabi, Rasul Tuhan, mendengarkan pengajarannya, mengikuti kehendak Tuhan, orang itu masuk surga. Justru yang berseru kepada Yesus Tuhan, itu yang sudah sangat jelas akan diusir oleh Yesus. Apalagi ciri-cirinya dijelaskan berikutnya. Bernubuat, bermujizat, ngusir setan. Itu yang kata Yesus tidak kenal. Kan gitu. Berarti mengikuti Kristus lain. Karena Yesus yang asli tidak kenal. Tapi pengikut Kristus lain, orang itu dikabulkan. Karena dia bersekongkol dengan si iblis. Nah, padahal kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Gitu. Mungkin lanjut Kang Dito. Tempat saya azan juga. Lanjut Ustaz. Siap. Ya, begitu Thor. Halo Bang Thor. Ya Bang, itu masih siuman? Oh iya, siap. Yang saya dikit tuh Bang. Gimana? Kenapa dikit tuh teman saya Bang? Mungkin dia jatuh kalau ada orang lain ngomong, kalau ada orang lain ngomong dia buka-buka mic, itu mengganggu loh. Nanti dulu, saya udah hold dia, nanti saya nanyain lagi. Oke, saya mau nanggapin perkataan Abang ini tadi ya, yang bahas soal Matius ini ya, Matius 7 ayat 21 tadi ya, sama 23. Dikatakan pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu sekalian para pembuat kejahatan. Nah di ayat 21 udah jelas tuh Bang, tadi kan dibahas Abang ini juga. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak semua orang katanya Bang. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya,
apa kehendak Bapa? Banyak banget Bang, bukan cuma satu atau dua. Itu sebabnya abang harus baca kitab itu secara keseluruhan, bukan cuma satu ayat doang gitu. Dan dikatakan aku tidak mengenal kamu, bukan berarti dia nggak kenal ini namanya siapa gitu Bang. Dia nggak kenal nama abang, abang kan dia kenal sama abang walaupun abang nggak nyembah dia gitu. Dia tahu karakter abang, tahu persis Bang. Tapi maksudnya adalah nggak akan diakuin Bang. Kamu nggak akan masuk kerajaan surga maksudnya. Walaupun kamu orang Kristen, kamu melakukan kebaikan, kamu bermujizat demi namaku, aku nggak akan menyelamatkan kamu. Itu maksud dia di ayat itu Bang gitu. Nah jadi orang abang harus paham Alkitab itu benar-benar. Nah selanjutnya apa saja kehendak Bapa, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa itu beberapa yang saya buat di sini Bang. Yang pertama itu percaya dan menerima Yesus Kristus, karena itu adalah utusan Bapa. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayatnya ke-40. Dikatakan begini, inilah kehendak dia yang mengutus aku, yaitu supaya mereka yang melihat anak itu dan percaya kepadanya akan mempunyai hidup yang kekal. Dan supaya setiap orang yang melihat anak itu dan percaya kepadanya mempunyai hidup yang kekal. Kehendak yang kedua yaitu mengasihi Allah dan sesamanya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Inilah hukum yang terutama, dan yang pertama kasihlah Tuhan Allahmu, dan kemudian kasih yang kedua itu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga Bang, kehendak Bapa itu berjalan dalam ketaatan dan kekudusan dalam Roman 12 ayat 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan yang keempat berbuat dan Cukup banyak Bang, cukup Nah, banyak. itu Nanti kehendak ditanggapinya Bapa, Bang. kebanyakan. Iya, itu maksudnya kehendak Bapa di situ adalah apa yang Satu-satu diinginkan ya. Bapa, gitu Bang. Satu-satu, oke. Anda tadi baca, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pertanyaan saya Bang, yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, coba, kehendak Bapa percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri Bang? Gimana Bang? Gimana? Isi dong Bang. Kehendak Bapakku kan di situ, percaya kepada omongannya, kepada Yesus, pengajarannya. Nah, percaya kepada Yesus itu sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Dari ayat itu apa yang Abang dapat Bang? Loh, kan saya nanya di sini, Anda bawa Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Percaya kepada Yesus karena dia juga adalah Tuhan Bang, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Ya, firman yang berarti ini kalau Kristus palsu, Tuhan itu sendiri nggak masalah. Tapi kalau Kristus yang asli, inilah hidup yang kekal itu, percaya Tuhan itu Esa, percaya Yesus utusan Tuhan. Kan bunyi ayatnya ada dari lisan Yesus. Kenapa engkau pelintir? Kecuali itu indikasinya pada Kristus palsu. Karena Kristus palsu itu memang hendak menyaingi Tuhan. Dia mau menyaingi Tuhan. Kristus palsu itu kan nanti sebagai ajaran Lucifer, sebagai ajaran penyesat, di mana dia juga adalah makhluk roh, yang mana Tuhan Anda juga roh. Nah, ada makhluk roh ini juga yang sama Tuhan Anda roh, dia versi kejahatannya yang hendak menyaingi Tuhan. Padahal Yesus katakan, percaya kepada Yesus. Kalau Yesus mengajar kepada murid-muridnya, dia katakan kan, segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, murid-muridnya, dan mereka itu percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya percaya. Nah, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Tiba-tiba kau balik faktanya, percaya Yesus sebagai Tuhan. Lah itu Anda sendiri sedang membantah ucapan Yesus. Yang tidak percaya ucapan Yesus itu sebenarnya siapa? Pengikut Paulus atau pengikut Yesus sih sebenarnya? Yang nggak percaya ucapan Yesus?
Ya gitu bang. Abang. Kita mengikuti Paulus karena dia menyembah Yesus, Bang. Itu. Kalau Anda pengikut Paulus menyembah Yesus ya silakan. Sementara Yesus itu mengajar untuk mengikuti Yesus. Dia itulah Tuhan yang hidup, Bang. Dia menampakkan dirinya karena kasihnya. Bukan cuma omong doang, Bang. Aku juga bisa janji ke Abang aku kasih 1 miliar. Abang tunggu ya. Abang percaya nggak? Kalau cuma omong doang, Bang, siapa sih yang nggak bisa, Bang? Siapa sih yang nggak bisa nulis kitab sendiri, Bang, yang ngarang-ngarang? Nah, sekarang Allah Bang pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ke ayat yang tadi, pelan-pelan. Bang Tor. Oke, kita pelan-pelan. Jangan kasih ilustrasi-ilustrasi yang membuat tambaran yang ayat aja sulit dipahami. Bang, yang tadi Matius 7:23 yang kata Yesus tidak kenal dan akan diusir, itu orang Kristen atau bukan Kristen, Bang? Gimana, Bang? Yang akan diusir oleh Yesus dan kata Yesus tidak kenal, tidak mengenal kalian, itu orang Kristen atau bukan Kristen, Bang? Orang-orang yang nggak melakukan kehendak Bapa, Bang. Lah, saya tanya, itu orang Kristen atau bukan, Bang? Itu semua orang yang nggak layak. Nggak ada semua orang. Karena di situ indikasinya manggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, nubuat pakai nama Yesus. Itu orang Kristen atau bukan? Ada nggak di situ diri orang Kristen? Allahu Akbar walillahilham. Berarti bukan untuk orang Kristen doang atau enggak kan, Bang? Karena enggak. Yang ngusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, itu Kristen atau bukan? Kristen. Kristen. Orang itu akan diusir atau tidak oleh Yesus? Kalau enggak melakukan kehendak Bapa diusir juga, Bang. Lah, memang itulah pelaku yang bukan melakukan kehendak Bapa, tapi mengikuti Paulus, kan? Tapi siapa yang melakukan kehendak Bapa pasti selamat. Bukan Kristen menjadi jaminan masuk surga, tapi melakukan kehendak Bapa pasti masuk surga, Bang. Ini lagi ada izin. Oh, Guru Nas sudah kembali. Dinda Alif, bentar, saya waktunya singkat sekali deh, ada kegiatan soalnya. Jadi lagi ada juga narasi aja. Bernarasi tolong nanti dilanjutkan Dinda Dito dan yang lain. Jadi begini, saudara, takaran ini kami lihat kalau di Al-Quran kan sudah final. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir neraka, kafir ya neraka. Itu di Al-Quran udah final tuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesat ini memakai nama Yesus. Siapa nama Yesus? Ayo, Dinda Dito, siapa nama Yesus? Yesus Putra Maria. Yesus. Iya kan? Siapa nama Yesus? Yesus. Apa gelar Yesus? Ya Kristus. Berarti penyesat itu adalah Yesus Kristus, tapi bukan anak Maria. Yesus Kristus yang lain. Apa buktinya? Nah, ini buktinya nih. Jangan Bang Suma itu cuma cerita-cerita doang, hanya memfitnah, memelintir. Apa buktinya? Bahwa penyesat itu bernama Yesus Kristus. Buktinya, baca Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Nah, orang ini bernubuat pakai nama siapa? Kristus. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Namanya mana? Yesus Kristus. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Nama yang mana? Yesus Kristus. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi selama ini mereka mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Bukankah orang-orang ini memakai nama Yesus Kristus, mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus? Nah, Yesus Kristus yang mana yang mereka sebut di dalam mengusir setan? Ternyata Yesus anak Maria tidak mengenal. Padahal orang ini mengusir setan pakai nama Yesus, tapi Yesus tidak mengenalnya. Jadi Yesus Kristus yang mana yang mereka pakai? Kalau Yesus Kristus anak Maria, sudah pasti anak Maria kenal dong.
Tapi yang karena mereka pakai ini adalah oknum lain tapi mengatasnamakan Yesus Kristus, maka Yesus asli tidak mengenal. Meskipun orang-orang ini berteriak dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Nah, kalau ternyata mereka mengusir setan mereka mengusir setan pakai nama Yesus Kristus, dan ternyata Yesus Kristus tidak mengenal mereka yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristus ini, pertanyaannya, setan mengusir setan. Jadi ketika mereka menggunakan nama Yesus Kristus untuk mengusir setan, maka setannya yang mengaku Yesus Kristus itu mengusir setan yang lain. Kenapa? Karena anak Maria tidak mengenal Yesus Kristus yang mereka pakai untuk mengusir setan. Kira-kira hal seperti ini saudara-saudara Kristen paham tidak ya? Kenapa Yesus Kristus tidak mengenal orang yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristus? Karena oknum yang mereka sebut Yesus Kristus itu adalah oknum palsu. Permasalahannya di sini, siapa yang mengusir setan, bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus Kristus? Siapa? Aliteng. Aliteng. Yesus Kristus yang mana yang tidak dikenal oleh Yesus Kristus anak Maria? Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus penyesat yang datang kepada Paulus di padang gurun. Saya kira begitu. Karena tidak mungkin ketika ada orang bermujizat pakai nama Bang Suma, terus kemudian saya ketemu dengan orang yang memakai nama aku itu, saya mengatakan kepada mereka, maaf, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang selama ini namanya Bang Suma yang kami pakai, ya silakan cari orangnya. Yang jelas bukan saya. Orang yang menggunakan nama saya itu cari. Itu bukan saya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itulah yang dialami orang Kristen nanti ketika bertemu dengan Yesus anak Maria. Bukankah kami bernubuat? Aku mau pakai itu, Sat. Aku pakai itu. Bukankah kami bernubuat mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Inilah yang terjadi. Makanya dengar ki dek. Nasihat Yesus dengar saya dong. Yesus sudah bilang toh, waspada ki, jangan sampai disesatkan ki. Kalau ada orang datang memakai namaku dan kata akulah Kristus, jangan ki dengar ki, jangan ki percaya. Dengar saya itu nasihatnya Yesus dong. Bate namamu itu Yesus yang malam nasihati dong. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan percaya ikamase. Jangan lalu kau dong percaya tiayan jenake. Bukan saya itu, bukan aku. Jangan kau percaya kau lemah. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Bajik-bajik dulu pendengaran nugang. Pun anak-anak jo gurua, te aku langer ki. Kalau guru mengatakan jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kalau guru mengatakan dengar, waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai kau disesatkan kemudian orang yang datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Jangan ki percaya dong. Itu nasihat Yesus. Dengar saya itu. Dengar saya. Tolong dengarkan itu nasihat Yesus. Jangan pikiran kotor. Ya, luruskan pikiran. Masa orang Islam lebih dengar Yesus daripada kalian? Jadi, satu kemenangan Islam di sini. Islam mendengarkan Yesus ketika dalam hal ini jangan mengikuti, jangan mendengarkan, jangan percaya. Islam dengar, Islam percaya. Kristen tidak mau percaya ketika Yesus berkata, apabila ada oknum mengaku Kristus di tengah gurun, di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Kapan kamu percaya, maka otakmu akan binasa. Otakmu akan dikebiri, tidak berfungsi lagi. Sampai manusia melahirkan Tuhannya pun ente percaya. Ada manusia melahirkan Tuhannya, ada manusia membunuh Tuhannya. Ente telan mentah-mentah cahayu.
Itu karena ente nggak mendengarkan nasihat Yesus. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Cak Kangkung. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi ini hanya sekedar intermezzo yang cakupannya adalah daging, cakupannya adalah kebenaran. Apa yang saya sampaikan berdasarkan dalil Bible. Sekarang tugas Anda untuk merenungkan. Kenapa sih saya harus percaya sedangkan nasihatnya jangan percaya? Apakah saya gila? Apakah saya senting? Apakah saya waras? Masihkah saya dikatakan beriman ketika saya diminta jangan percaya tapi saya percaya? Masihkah saya dikatakan benar ketika perintah Sang Mesias jangan percaya tapi saya malah percaya? Masihkah saya ada surga? Masihkah saya ada keselamatan? Ketika Yesus sendiri, Sang Juru Selamat mengatakan jangan percaya tapi saya malah percaya? Masihkah? 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 Atau itu hanya angan-anganku saja? Itu hanya buayan saja? Itu hanya halusinasi saya? Itu hanya doktrin dan dogma demi untuk menebalkan dompet pendeta saja? Saatnya Anda merenung, saatnya Anda berpikir, adakah kemudian para apologet Islam ingin menipu kami? Atau ternyata apologet Islam ini ingin kami selamatkan? Saya kira begitu sementara sahabat-sahabat. Saya ada tamu, saya harus menyelesaikan tugas saya dulu. Nanti pasien saya serahkan kepada asisten dosen saya yang ada sini, asisten dokter. Mudah-mudahan mereka tidak memberikan suntikan mati kepada kalian. Demikian sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Sadarlah wahai saudara-saudara Kristenku. Demikian, silakan diambil alih Adinda. Saya monitor. Siap kan, dah siap. Siap. Kang Dito lanjut, Kang Dito.